Dengan cahaya matahari engkau bisa menyaksikan alam semesta ini. Dengan cahaya keyakinan engkau bisa menyaksikan yang membuat alam semesta ini. Bapak dan saudara-saudara, ini kalau di kitabnya halaman 108 baris ke-7 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari nurun yakshifu laka bihi an asarihi wa nurun yakshifu laka bihi an awshafihi. Nurun cahaya, cahaya hakikat yang menerangi hati. Yuksifu, Allah membuka laka untukmu, bihi dengan nur, dengan cahaya tadi, an asarihi dari ciptaan-ciptaan Allah, atau kalau bahasa Jawa labet, atau hasil karya af'al Allah. Wa nurun, dan cahaya yang lain itu yaksifu, Allah membuka laka untukmu, bihi dengan nur yang tadi, yang kedua, an ausofihi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dijelaskan sederhananya begini, nur atau cahaya yang menyibak kegelapan, kegelapan itu adalah kebodohan manusia, itu ada dua. Yang pertama, nur yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta, dan ayat-ayat yang bersumber dari sifat-sifat Allah. Yang satu bersumber dari af'al Allah yang berupa ayat kauniyah ini, yang satu bersumber dari sifat-sifat Allah. Kalau di dalam Al-Quran, ayat-ayat kauniyah yang menerangkan tentang alam semesta itu ada yang menghitungnya kira-kira ada 800 ayat satu Al-Quran yang menceritakan yang tentang alam semesta ini, ada 800 ayat. Salah satu contohnya itu di ayat 16 surat Nuh. Surat Nuh itu surat yang ke-71 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Allah menjadikan bulan bercahaya dan menjadikan matahari bersinar. Nah, perbedaan penggunaan kata bahwasanya bulan itu bercahaya dan matahari bersinar itu bagi para penggali Al-Quran maupun ilmuwan itu menemukan kesepakatan bahwa memang cahaya matahari dan cahaya atau sinar matahari dan cahaya bulan itu berbeda. Lah, kecermatan Al-Quran itu sampai segitunya. Nah, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menyibak kebodohan, menyibak kegelapan yang ada di dalam hati manusia, itu bisa melalui dua jalan itu, yaitu cahaya dengan mempelajari alam semesta maupun cahaya yang dianugerahkan oleh Allah melalui wujud dari sifat-sifatnya. An-Nuru, Ibnu Abbad menjelaskan begini. An-Nuru, cahaya, al-mudarraju, yang dimasukkan bil hawasi, melalui perantaraan indra, yaksifulaka bihi an asarihi, yaksifulaka, membuka untukmu, an asarihi, dari asar atau dari hasil karya ciptaan Allah. Wahia, yang dimaksud di sini itu adalah al-akwan, yaitu wujud yang dijadikan, al-muhdasatu, yang baru. Untuk hal ini walaisa laka ila dzalika
kabiru hajatin walaisa laka ila dzalika, dan tidaklah untukmu di dalam al-akwan, di dalam alam semesta ini, kabiru hajatin, besarnya kebutuhan, illa min haitsu yastadillu bihi, kecuali dari sisi mengambil dalil bihi, berdasarkan al-akwan, alam semesta, alal mu'siri, untuk menunjukkan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan kita terhadap alam semesta itu tidak besar, kecuali dari sisi alam semesta ini menunjukkan ada penciptanya. Sederhananya begitu. Kebutuhan kita terhadap alam semesta itu tidak besar, kecuali dari sisi bahwa alam semesta ini menunjukkan ada penciptanya. Nah, kekuatan akal manusia berdasarkan informasi yang bisa diindra, 5 indra itu akan berhenti, dan itu sudah dilakukan oleh para filosof, para ahli filsafat, itu berhenti pada alam semesta ini ada penciptanya. Bahasa yang lain kalau tidak salah, saya dulu pernah baca itu causa prima, penyebab yang pertama. Itu capaian manusia berdasarkan memikirkan alam semesta. Nah, causa prima, penyebab pertama ini berdasarkan pemikiran manusia menjadi lain-lain namanya. Itu kemudian datanglah para rasul yang menunjukkan bahwa penyebab yang pertama yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pernah menjelaskan bahwasannya ilmu pengetahuan itu akan menjadi dari perspektif ilmu agama ya, akan menjadi sia-sia kalau tidak ada hubungannya dengan Allah. Dan itu sangat jelas ditunjukkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan melalui hadis Rasulullah bahwasannya di dalam ayat Al-Quran itu, bahwa bukanlah yang menyembuhkan kalian itu kecuali Allah. Kita oleh Rasulullah kan ya, berobat itu juga harus dilakukan, tapi penyembuhnya adalah Allah. Artinya dari apa-apa yang kelihatan di alam semesta ini, kita harus mampu menembus di belakangnya. Duitnya akeh oleh duit akeh, sing ngekei rezeki Gusti Allah. Iso wareg sing ngekei kekuatan makanan, itu yang memberi adalah Allah. Jadi kita lihat di belakangnya itu. Ono wong ayu sing gawe ayu Gusti Allah. Dan selanjutnya seperti itu. Alam semesta itu kalau kita lihat, itu harus kita lihat penciptanya adalah Allah. Allah yang menganugerahkan apa yang ada di alam semesta. Dan alam semesta ini kan memang diciptakan oleh Allah untuk kemanfaatan manusia. Bagaimana manusia itu mengelolanya. Di dalam surat Ibrahim atau surat yang ke-14 ayat 1 itu disebutkan begini, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu Allah, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini maksudnya bahwasannya kalau mau diringkas lagi itu, kalau kita mengidentifikasi, meneliti alam semesta ini tanpa dikonfirmasi kepada Al-Quran, maka kita akan kesulitan memperoleh cahaya yang mengeluarkan dari kegelapan manusia itu. Kalau di Eropa ya, di Barat dulu kan ada masa Renaissance, itu sekitar abad ke-15 ya, 16. Itu ternyata kalau kita pikir-pikirkan sekarang ini, itu adalah mereka mengasumsi bahwa mereka
mendapat pencerahan, abad pencerahan. Dengan cara keluar dari agama menuju ilmu pengetahuan. Itu orang barat. Pada abad 16, pasnya berapa? Ingat nggak? Berapa? Nggak ingat. 16, 15, 16. Setelah ilmu pengetahuan berkembang itu loh, mereka itu kan menyisihkan agama. Agama itu hanya dogma, bahkan mempersempit, menghambat manusia. Ya memang benar saat itu agama yang salah gitu loh. Karena dogma-dogma gereja pada saat itu kan sungguh sangat mempersempit manusia. Nah, mereka keluar dari itu dikira keluar menuju cahaya. Iya, cahaya yang berdasarkan alam semesta itu. Tapi tanpa adanya Al-Quran, maka itu sulit untuk menuju kepada cahaya kebenaran yang hak, yaitu Islam. Sehingga masih gelap, bahkan bertambah gelap. Dan itu dibuktikan dengan sekarang bagi orang-orang di barat yang kemudian melanjutkan penelitian mereka mendapatkan hidayah kepada Islam, yaitu para ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian lebih lanjut, tidak hanya berhenti pada alam semesta ini. Dan itu sebetulnya sudah dititipkan di dalam jiwa setiap manusia, bahwa ada merontanya, bahwa ilmu pengetahuan yang hanya berdasarkan ilmu alam atau yang disebut sains itu pasti masih meronta, tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan itu sebetulnya adalah sebuah rambu-rambu manusia harus mencari kelanjutannya. Sebagaimana yang kita kenal Profesor B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga ya, itu pun di masa-masa tuanya bilang begini, kalau saya diberi kesempatan memutar masa hidup saya, dari dulu saya akan belajar agama. Pernah ya dengar seperti itu ya, atau di WA-WA itu. Karena apa? Begitu profesor yang bahkan sampai jadi presiden yang menemukan sebuah produk dari sains yang dipakai di pesawat itu, bahkan oleh seluruh dunia pun masih ada ketidakpuasan. Dan dia merasakan di masa tuanya itu kepuasan, kebahagiaan itu bisa diperoleh melalui agama. Maka seharusnya agama saya pelajari lebih dalam lagi, sehingga kalau saya diberi kesempatan memutar itu, saya ingin memutar dan kemudian belajar agama. Itu Habibie. Nah, itu ilmuwan yang wis notok gitu loh, Pak. Notok artinya memikirkan tenanan dan akhirnya kembali ke sana. Artinya abad pencerahan yang dibilang di Renaissance itu adalah baru pencerahan melalui ayat-ayat kauniyah, belum sampai ke hati. Nah, menurut Syekh Ibnu Abbad di sini dalam menafsirkan, menjelaskan apa yang diungkap oleh Syekh Ibnu Athaillah, ya salah satu apa yang bisa diindra itu atau sains itu atau ilmu pengetahuan itu adalah dijadikan dalil bahwasannya ada pencipta di balik apa yang tergelar di alam semesta ini. Wan nuru, adapun cahaya yang al-mustauda'u yang dititipkan fil qulubi di dalam hati, yaksifulaka, Allah membuka untukmu bihi dengan nur, dengan cahaya, an ausofihi, dari sifat-sifat Allah al-azaliyati yang asali. Itu maksudnya Allah membuka cahaya yang satu lagi yang ada di dalam dada itu adalah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Hatta taroha, sehingga engkau menyaksikan, engkau melihat iyanan dengan jelas. Melihat dengan cahaya itu bisa melihat dengan jelas. Apa yang dilihat hati itu? Ya ada Tuhan itu. Satu, ada Tuhan. Kelanjutannya kalau ada Tuhan bagaimana? Ya kita kenali Tuhan. Bagaimana selanjutnya? Kita taati Tuhan.
kita cintai Tuhan, kita takuti, kita harap, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelanjutannya seperti itu. Maka ilmuwan-ilmuwan yang tidak menembus sampai ke belakang ilmunya itu tadi, maka kegersangan di dalam hidupnya akan semakin banyak. Nah, walaupun ilmu itu Al-Quran loh, ilmu yang Al-Quran, tetapi kalau tidak sampai menembus ke dibalik itu, dibalik ilmu itu, kalau ilmu Al-Quran dipelajari, mendapatkan ilmu Al-Quran mendalam, tetapi kalau tidak sampai bahwa yang memberi ilmu ini adalah Allah, dia berpendapat bahwa apa yang dia hasilkan adalah karena ketekunannya saja, maka itu bisa menjadi hijab. Maka yang terjadi banyak, saya bisa menyebut banyak karena lebih dari 3 kabar-kabar, ada kiai, ada guru ngaji, ada ulama, ada dosen, ada guru di sekolah yang melakukan pelecehan seksual. Kan masih gelap tuh berarti kayak gitu. Contoh, seseorang yang memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mengajarkan kita tidak boleh mengikuti amarotum bisu, amaroh yang nafsu amaroh yang menyuruh, memerintah kepada kejelekan itu kan teori, termasuk teori di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran, yaitu tidak bisa teraktualisasi kalau memang tidak ada di dalam hati yang dalam. Di malam Selasa kemarin kalau tidak salah, saya menyebutkan bahwa orang-orang yang betul-betul mengetahui, mengenal Allah itu heran dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, mungkin juga orang-orang yang betul-betul kenal Allah lebih dekat ya, itu juga heran, wong kok wani maksiat ya, itu heran gitu. Nah, karena apa? Orang-orang yang betul-betul seperti itu, ya contoh realnya yang ada dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim lah, itu rela untuk dibakar kok daripada bermaksiat, mengatakan bahwa Allah tidak ada. Lalu Siti Masitoh digoreng di bejana atau direbus, itu rela kok untuk itu. Nah, itulah keimanan yang luar biasa. Kita akan meniru itu, meniru Nabi Ibrahim. Kok meniru Nabi Ibrahim Pak, kok nggak meniru Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad itu kan meneruskan Nabi Ibrahim ya. Semua Nabi itu kan sambung sebetulnya. Maka mudah saja kalau kita ingin menilai diri kita sendiri ya, bukan menilai orang lain. Kalau kita masih ya mudah-mudahan tidak ya, kalau ada orang kok masih suka bermaksiat, ya itu mungkin tidak semendalam Nabi Ibrahim gitu. Belum mendekati kualitas itu, belum mendekati kualitas Nabi Muhammad SAW. Walaupun keimanan itu juga istimewa, karena kemarin diungkapkan cahaya keimanan orang iman tapi sik gak kuat, sik maksiat, itu masih memenuhi loh cahayanya, memenuhi jarak langit dan bumi. Nah, bagaimana dengan orang yang taat? Ya mungkin memenuhi dan berpendar-pendar itu. Wa fi hadza dan di dalam hatta taroha iyanan, saat engkau melihat dengan jelas ini, itu adalah ghayatu bughyatika. Ghayatu bughyatika itu adalah notoknya kebutuhanmu. Notoknya kebutuhanmu bahasa Indonesia apa ya, Mas? Kebutuhanmu yang paling penting, yang paling maksimal.
Kargoya tubuh yatika, kebutuhanmu yang paling maksimal. Wabihi, dan dengan engkau melihat dengan jelas itu tadi, sarofu kut rotika, kemuliaan derajatmu, wamangzilatuka, dan kemuliaan kedudukanmu. Bidzalika, karena dengan keterbukaan yang jelas nur di dalam hati tadi, tatahaqqaqu, menjadi nyata bagimu, bil ma'rifat, di dalam kemakrifatan. Wa tarfa'u, dan menjadi naik fil musyahadati, di dalam syahadat atau penyaksian. Artinya kalau seseorang itu sudah bisa melihat dengan jelas karena nur yang ada di dalam hatinya itu, maka Allah akan menganugerahkan kemuliaan kedudukan, kemuliaan derajat, dan menjadi nyata kemakrifatan. Loh, kemakrifatan itu bagaimana? Ya, kalau kita mengatakan makrifat sering disebut orang itu biasanya kembalinya pada makrifat yang sudah tinggi. Padahal seseorang mengetahui halal haram itu sudah makrifat. Makrifat itu pengetahuan. Cuma pengetahuan ini nanti ada terap-terapannya. Mengetahui halal haram, mengetahui hikmah halal dan haram, mengetahui yang maha membuat aturan halal haram, terus bertahap begitu. Nah, sampai yang disebut makrifat yang sering disebut itu adalah mengenal Allah. Nah, sholat menyembah siapa? Menyembah Allah. Allah siapa? Allah wujud, qidam, baqa, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Qudus, dan seterusnya. Kok bisa nyebut Allah wujud, qidam, baqa? Iya Pak, kata guru saya. Baru kata gurunya, paham enggak apa wujud? Paham enggak Allah ar-Rahman, ar-Rahim? Oh, bisa jelaskan. Bisa jelaskan itu bisa karena hafal, bisa karena paham di otaknya, tapi belum paham sampai ke hati yang menjadi nilai. Ada juga paham karena ketahui. Tahu itu mengalami betapa disayangi oleh Allah dengan kemaharahman, kemaharahim rahmannya itu yang disebut kemudian ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kemarin saya pas ke Mojokerto itu ditanya oleh teman saya. Biasa kalau saya ke Mojokerto kan ketemu teman lama, termasuk saudara-saudara yang sama-sama dulu di pesantren. Dan jadi wusul itu piye to, Cak? Ya wusul itu ya kayak khusyuk itu. Saya bilang. Khusyuk itu kan juga bertingkat-tingkat rasanya. Nah, semakin seseorang khusyuk itu kan semakin dia tahu bahwasanya dia itu menyembah Allah, mengagungkan nama Allah, memohon ampun kepada Allah di dalam sholat itu. Ya tidak ada yang lain, dan doa kepasrahan, doa atas kehidupan dan kematiannya yang ada di doa iftitah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau itu diterapkan di kehidupan yang luas seperti ini kan enggak, berarti kalau seseorang berdeklarasi seperti itu berarti kan dia, saya hidup ini untuk enak-enakan makan sate, kan enggak, enak-enakan menikah 2, 3, 4 gitu kan enggak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku untuk Allah gitu. Dijalankan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai seperti itu maka disitulah letak kemakrifatan bahwa mati dan hidup ini ya lillahi rabbil alamin. Sampai itu sehingga mau diperintah Rasulullah perang, wah, kok musuh 1000 gini mau 300, ayo wani gitu. Nah, kalau kita poso
Sik poso kok abot ya arep Ramadan pokoknya. Sesuk poso maneh kok abot nek poso lho. Salat ngono. Jare lillahi rabbil alamin kayak salat. Nggih Gusti sik lah engko sik kesel. Macam-macam kan begitu. Ya enggak apa-apa, Allah itu Maha Maklum sebetulnya. Ya maklumnya gimana? Ya jadi tingkatnya sak mulu wae piye. Wala tahtaju ila dalilin, dan tidak dibutuhkan, dan engkau tidak membutuhkan ila dalilin kepada dalil bidzalika dengan adanya tahaqqaqu fil ma'rifat itu. Jadi sudah tidak ada dalil. Dalilnya kan tadi, dalil itu ada di an-nur yang pertama, cahaya. Adanya alam semesta itu bisa kita jadikan dalil. Nah, yang di hati itu seperti anugerah gitu. Maka kalau buat eyal-eyalan sulit itu. Seringkali eyal buat diskusi, dibahas lalu didebatkan itu sulit apa yang sudah ada di dalam hati itu. Bahkan saya menemui beberapa orang yang saya anggap sudah tinggi kemarifatannya itu jawabnya ya cuma gini, ya wis daripada angin-angin ya kita buktikan lah. Nah dibuktikan pripun? Ya engko nek wis padha mati nih ngono. Itu sulit. Contoh, ada orang yang diskusi itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Diskusi tentang bahwasannya berpikir terhadap alam semesta, kemudian mengkonfirmasinya dengan Al-Quran, memikirkan pengalaman dirinya di dalam berjalan menuju Allah, itu sangat penting. Tidak hanya berkali-kali bilang wis pokoknya manut guru tapi gak ngaji, gak belajar, gak mencoba berpikir, tafakur, ya itu sulit. Itu 2-3 tahun yang lalu. Tapi begitu sekarang ini dia melakukan itu sudah tidak ingat bahwa 3 tahun atau 2 tahun yang lalu itu sudah kita bicarakan. Maksudnya itu seringkali orang seperti itu, tidak ingat bahwa sesuatu itu sudah pernah dinasehatkan oleh orang lain. Jenengan tahu nggak bahwa ingat nggak umpamanya dinasehati orang tua dulu gitu, bahwa yang namanya minum air putih itu bagus, umpamanya begitu. Ya kadang nggak ingatnya kan, iya sekarang itu minum air putih bagus. Mengapa saya baca-baca, padahal dulu sudah dibilangi oleh orang, entah orang tua atau apa, minum air putih bagus loh. Itu nggak ingat-ingatnya, seakan-akan dia sudah menemukan sendiri. Itu sering begitu. Kebenaran itu sering kali datang, dan orang yang dulu menyalahkan kebenaran itu dan sekarang dia mengakui kebenaran, itu jarang sekali di dalam kehidupan ini mengakui bahwa kebenaran itu sudah dilakukan, didebatkan dengan orang dulu. Contoh yang disebut Wahabi itu, sekarang kan banyak sudah sadarnya dengan beberapa hal yang dulu mereka menyalah-nyalakan, ya kan? Apa sekarang mereka bilang, iya yo bener awakmu dhisik? Enggak. Seringkali begitu manusia itu. Maka yang paling bener itu, ya wis lah, nanti kita itu berjalan itu adalah kalau memang mengingatkan orang ya ingatkan lillahi ta'ala gitu. Kalau diingatkan dipikirkan, jangan-jangan apa yang diingatkan oleh orang itu ada benarnya. Ya nanti kita lihat sama-sama setelah kita sama-sama menghadap Allah nanti itu kan ada kejelasan. Dan itu di dalam ayat Al-Quran juga disampaikan, ya nantilah pengadilan itu ya akan dibuka semuanya. Wahada furqanu ma bainan nuraini. Penjelasan ini adalah
perbedaan antara dua cahaya tadi. Perbedaan apa? Yang satu itu bisa dijadikan dalil, yang kedua tidak perlu dalil. Iya, aku seneng ya. Dalilnya apa? Aku seneng. Guyang-guyu. Lho aku ya nek disebut seneng guyang-guyu ya iso, padahal sing siji digawe guyu, sing siji guyu tenanan, ya seneng. Nah, dalil bahwa aku seneng itu kadang-kadang kan sulit Pak diungkapkan. Karena tidak setiap orang yang memberi bunga kepada seorang perempuan itu adalah dalil bahwa dia senang. Yang satu bisa senang, yang satu bisa ini titipan, yang satu adalah ya daripada kembang anggur kan. Atau yang satu hanya menipu untuk merebut harta benda si cewek itu, kan lain-lain kan, misteri. Qala fi lataifil minan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya yang lain yaitu kitab Lataiful Minan, beliau berpendapat nurus syamsi tashhadu bihil asad, sinar matahari engkau bisa menyaksikannya, tashhadu bihi engkau menyaksikan dengan nurus syamsi, al-asaro adalah af'al Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Wa nurul yakin, sedangkan cahaya keyakinan, tashhadu bihil mu'assir engkau menyaksikan dengan nurul yakin itu al-mu'assiro, yaitu kepada yang mewujudkan. Cahaya matahari, dengan cahaya matahari engkau bisa menyaksikan alam semesta. Dengan cahaya keyakinan engkau bisa melihat, menyaksikan sang pencipta alam semesta. Nurul yakin, ya, tak ulang ya. Dengan cahaya matahari engkau bisa menyaksikan alam semesta ini. Dengan cahaya keyakinan engkau bisa menyaksikan yang membuat alam semesta ini. Qala titik qala Syekh Ibnu Abbad walana fi hadzal makna, dan ini ada sebuah syair walana, dan ini bagi kami fi hadzal makna ada sebuah syair. Hadhihi syamsu qabalatna binurin, hadhihi syamsu matahari, qabalatna menghadap, matahari ini qabalatna menghadap kepada kami, binurin dengan sinarnya, wala syamsul yakini, dan dengan matahari keyakinan, abharu maka menjadi lebih mencorong, lebih cemerlang. Apanya yang cemerlang? Nuron, cahaya kebenarannya. Ini hanya menjelaskan makna yang ada di atas tadi, bahwa sinar matahari itu kalau kita menghadap matahari itu maka kita bisa menyaksikan. Tetapi kalau dengan matahari keyakinan maka menjadi jelaslah cahaya kebenaran. Fara'aina bihadzan nur, maka kami bisa melihat bihadzan nur dengan cahaya matahari. Lakin bihatika, tetapi dengan cahaya keyakinan, bihatika keyakinan, qad ra'aina maka sungguh kami menyaksikan al-muniro, yaitu Allah yang memberikan cahaya. Terkait dengan cahaya ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya yang namanya cahaya yang disebut itu adalah perumpamaan. Di dalam surat An-Nur yang sangat terkenal itu surat An-Nur ayat 35. Surat An-Nur itu surat ke-24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Di akhir ayat itu kan
wa yadribullahul amsala linnas, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Nah, perumpamaan-perumpamaan itu agar lebih jelas. Ilustrasi-ilustrasi, gambaran-gambaran. Dan itu pun dijadikan sebuah teori di dalam pembelajaran, bahwa ada yang namanya teori atau model pembelajaran yang menggunakan drama. Ingat nggak? Yang dramatisasi itu loh, kan ada teori itu. Jadi murid-murid diminta untuk mendramakan sesuatu. Nah, itu adalah perumpamaan. Lalu perumpamaan ya berupa, kalau media pembelajarannya yang sangat terkenal saat itu ya, itu Globe itu loh. Itu kan perumpamaan. Al-Quran banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Quran itu untuk memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Contoh, orang kafir itu mereka itu adalah gelap. Gelapnya itu seakan-akan ada benda atau semut waktu itu disebut. Ada batu hitam di tengah-tengah suasana yang gelap gulita. Itu ada dalam Al-Quran. Orang kafir itu seperti itu. Jadi bahkan melihat tangannya sendiri itu tidak bisa. Kegelapannya sampai seperti itu. Ada syamsu qabalatna binurin wala syamsul yakini abharunura. Kalau tidak salah begitu bakarnya itu yang barusan saya baca. Ada syamsu qabalatna binurin wala syamsul yakini abharunura. Oke, malam hari ini cukup. Untuk minggu depan mungkin kita akhiri minggu depan ya. Kita akhiri juz 1. Ini juz 1 mau selesai. Insya Allah minggu depan kalau kita baca segini, insya Allah cukup lah. Tapi nggak berhenti gitu loh. Juz 1 kita selesaikan malam Selasa besok. Malam Selasanya besok ya kita lanjutkan jilid 2. Oke, untuk malam hari ini kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.